Assalamualaikum and hi, welcome back to channel. Jadi video kali ini aku akan sharing lagi, yaitu tentang cara membuat aplikasi dengan Firebase, yaitu menggunakan yang salah satu fiturnya Firestore. Jadi kita akan membuat login dan register, menyimpan datanya di Firestore Firebase database. Oke, bagaimana caranya? Let's make it. Dan seperti biasa, kita buat dulu new project. Pilih empty views activity. Next, scan my Firestore. Language-nya di sini saya akan menggunakan Java. Oke, ininya bebas. Dan setelah itu kita finish. Dan kita tunggu Gradle-nya sinkron. Nah, sambil menunggu Gradle-nya sinkron, kita bisa buka dulu Firebase Console untuk ngebuat new project di sini. Misalkan my Firestore kayak gitu, dan continue. Oke, continue default account dan dibuatkan projectnya. Dan kita tunggu di finishing projectnya. Nah, kalau udah your Firebase project is ready, tekan continue. Nanti akan diarahin otomatis ke dashboardnya. Nah, gini dashboardnya. Sini kita pergi ke build, terus pilih Firestore database. Apa sih namanya? Dan juga dia termasuk real-time database. Nah, sebelum kita create, kita harus konekin dulu. Ini kita tunggu sinkron dulu. Nah, setelah Gradle-nya sinkron di Android Studio, kita konekin dulu dengan Firebase-nya. Sebelum itu, kita pergi ke manifest, tambahin users permission. Users permission untuk internet. Oke, setelah itu baru kita konekin dengan Firebase yang udah kita buat tadi. Ini pergi ke burger nih, pilih tools, pilih Firebase. Nah, di sini pilih yang Cloud Firestore. Pilih Get with Cloud Firestore. Connect your app to Firebase. Connect ke yang udah kita buat tadi. Nah, pilih project yang udah kita buat tadi. Nih, pilih projectnya. Nih, tunggu dikonekin. Nah, ini tekan connect. Nah, kalau udah gini, dia berarti udah connect. Terus ini kita kembali ke sini. Kita reload aja. Dia tandanya kalau udah connect akan muncul project kalian di sini nanti. Di sini. Di sini. Milamdes my Firestore. Gitu dia tandanya kalau udah connect. Nah, kalau udah connect gitu, baru kita buat Firestore-nya. Pakai yang di Paul aja. Pilih next. Ini pakai yang ini aja. Jadi ini ada batas waktunya, kapan diaktif. Pakai ini aja. Kalau kalian mau ganti juga bisa tinggal dibikin true gitu, oke? Sekarang kita create. Kita tunggu dibuatin Firestore database-nya. Jadi Firestore database tuh bukan ini ya, non SQL dia. Jadi
datanya nggak kayak uh, MySQL, MariaDB dan lain sebagainya. Itu lebih ke di collection gini ya. Jadi nyimpannya nanti itu harus pakai maps. Nah, setelah udah kita kembali lagi ke Android Studio kita. Nah, di sini kita nambahin ini, disuruh nambahin ini untuk library-nya. Dan setauku untuk uh, Android Studio versi terbaru, kalau kita cuma nambahin ini, dia tuh nggak akan kecentang dua-duanya. Dan jadi kita harus nambahin dia manual nanti. Oke, kita tunggu dia nambahin library-nya terlebih dahulu. Nah, kalau udah, seharusnya dia ini tuh kecentang gitu. Nah, ini belum kecentang karena di Android Studio versi terbaru udah menggunakan Kotlin. Berbeda versi sebelumnya masih menggunakan Glove. Nah, di sini tuh sebenarnya udah ditambahin nih Google Service, tapi dia tuh belum kecentang. Dan biasanya kalau belum kecentang, dia tuh belum connect antara Firebase sama Android Studio-nya. Jadi kita harus nambahin manual. Cara nambahinnya ada dua yang harus diubah di sini. Ini auto ditambahin sama si Android Studio yang tadi menggunakan tools dan is not effective. Jadi sini kita perlu menambahkan dia tuh secara manual gitu. Ini bisa kita ganti menjadi gini. Menjadi ID com google.gms.google strip services. Ini kita ganti jadi gini. Terus ke bawah di dependencies-nya kita perlu menambahkan secara manual yang ini google.com Firebase Store. Ini kita perlu nambahkan manual. Nah, ini masih pakai yang format Glove. Jadi kita tambahin secara manual. Untuk format yang Kotlin kalian harus nambahin jadi gini. Nah, sekarang udah nggak ada yang perlu ditambahin di app build grader-nya. Terus ke class path-nya. Nah, di class path-nya ini di buildgrader.kts-nya di project-nya kalian juga harus menambahkan ini enter aja. Nama kita harus menambahkan build script terus dependencies-nya. Terus di dalamnya kita taruh class path. Nah, ini. Nah, ini tuh bukan ini, tapi yang perlu kalian tambahin tuh yang ini. Com Google Service 4.4.2 gitu. Kalau udah tinggal copy, paste di sini. Oke, wait. Nah, paste di sini jadiin string. Nah, kalau udah nggak ada yang perlu ditambahin lagi di sini, baru kita accept changes. Dan kita tunggu lagi. Ini nanti pastinya kalau udah nggak ada lagi yang minta ditambahin, dia akan kecentang. Oke, kita tunggu. Sambil nunggu Gradle-nya ditambahin, di sini saya akan ngebuat background untuk login dan registernya, sebuah background gradient. Oke, background. Nih, udah mulai ditambahin. Oke, ini kita hapus, kita ubah jadi save. Bebas sih kalian mau ngikutin ini atau enggak. Saya cuma mau ngebuat uh, background gradient. Ini save. Oke, biar nggak lama. Ini gradientnya. Saya mau menggunakan warna yang ada di sini aja. Ntar warna oke kuning. Ini gradientnya. Jadi kita buat save dulu. Ini terus tambahin gradient. Save-nya rectangle. Terus
tambahin angelnya 130, bebas, ini bisa diatur. Ini jadi gini gradiennya, center colornya putih, end colornya kuning, dan star colornya white. Nah, ini juga udah kecentang dua-duanya, jadi kita mulai bisa ngebuat aplikasinya. Sebelum itu, saya akan di sini akan menggunakan view binding. Biar mempermudah kita nanti untuk connect antara desain dan codingan Java-nya. Oke, ini merah karena lagi di Gradle-nya lagi di import. Ya, kita tunggu lagi. Oke, ini merah, jangan panik. Kita sinkronkan lagi Gradle-nya. Kalau kalian mengalami masalah yang sama seperti ini, just lakuin langkah-langkah gini, kalian bisa mulai sinkronasikan lagi Gradle-nya, pergi ke build, bisa clean project atau rebuild project gitu. Intinya kalau ngelihat merah, jangan panik dulu. Find the problem and solve it, oke? Nah, ini udah nggak merah lagi. Sekarang kita pakai main bindingnya. Pakai bindingnya. Ini nggak akan gunain ini sih. Ini cuma buat kalau udah login bakalan ke sini sih. Tapi kita anuin aja. Enaknya di Android Studio versi ini tuh dia udah dibantu artificial intelligence gitu. Jadi misalkan kita ketik coding akan muncul selanjutnya gitu. Nah, ini untuk halaman nanti ketika udah login. Kita buat untuk yang login dan registernya terlebih dahulu, oke? Login activity, language-nya Java, finish. Kita buat lagi untuk yang register. Nah, kalau udah dua-duanya gini, kita anuin pakai view binding lagi. Ini pakai binding lagi. Nah, udah. Enaknya sekarang Android Studio tuh dibantu codingin sama AI gitu. Jadi tinggal tap tap gitu. Itu sih enaknya Android Studio versi 2024. Dan kalau kalian error nemu apa, tinggal tanya Gemini di sininya. Tuh. Di registernya juga gitu. Ketik private, nanti muncul. Nah, tinggal tap import kelasnya. Inisiasikan variabelnya. Bindingnya mau ganti ininya. Dan ya, well done. Nah, sekarang kita desain untuk login dan registernya terlebih dahulu, oke? Okay, here I will using linear layout and dan orientationnya vertikal kita pakai background yang udah kita buat tadi nih, background. Dan ini background yang udah kita buat tadi. Nah, tinggal kita buat deh edit text. Ini desainnya bebas sesuka kalian aja. Nah, di sini kita buat dulu loginnya. Ini kan login. Nah, kita buat dulu loginnya. Oke, text view, match parent content. Teksnya login. Ini saya buat sederhana aja. Kalau kalian mau nonton yang good desainnya bisa dipakai yang di video sebelumnya, yang halaman login, oke? Ini cuma seadanya aja biar cepat, oke?
Oke, tinggal taruh edit text-nya. Nah, kalau udah ya tinggal kita tambahin edit text di bawahnya. Gimana kalau ini kita buat ke tengah, kita buat dia di bawah. Oke, jadi gini aja. Saya akan ubah dia ke relatif. Terus kita buat linear di sini. Biar dia nanti berada di tengah-tengah dari kampasnya. Ini tinggal copy. Nah, ini kita bisa pakaiin center in parent. Kita buat true. Dan dia udah di tengah-tengahnya. Ini kita bisa tinggal tambahin edit text. Match parent web content. Tuh, udah ada nih. Jangan lupa kasih margin start dan button. Samain aja. Ini kita kasih hintnya. Nah, ini kita kasih hintnya email sama password aja ya. Biar gampang. Email. Oke, ID. email. Ini bisa kita copy. Nah, ini bisa kita copy, Ctrl D aja ke bawah. Terus ini ada password. Kasihin margin top. Biar ada jarak. Oke. Nah, tinggal kasih button di bawahnya. Ini halaman login simpel aja ya. Jadi ya biar nggak terlalu panjang tutorialnya, hanya untuk just desainin. Instarnya kita samain semua. Oke, udah. Kalau kalian mau lebih menarik, tinggal kalian tambahin card view aja di belakang ini, langsung menarik dia. Ganti warna buttonnya, let's using black. Oke, just like that. Textilnya bold. Terus kita buat untuk si register di bawahnya. Ini bisa ditekan, ini jangan lupa kasih ID. Kasih ID btn ID btn login, ini ID pp register. Jadi nanti ketika ditekan kita akan oke, wait belum punya akun register. Nanti ini ketika ditekan akan arah ke register. Oke. Ininya kita jadiin 14 aja ya. Without bold. Oke, udah gini. Nah, di si registeran juga sama. Kita bisa copy aja ini. Oke, ubah ke relatif layout, background. Pakai background. Opininya ini tinggal kita ganti jadi register. Ini jadi btn register. Sini jadi TP login kalau dia udah punya akun gitu. Sudah punya akun, login. Oke, ini doang untuk login dan registernya. Atau di sini kita bikin confirm password bebas. I think nggak usah, kita tambahin aja misalkan alamat atau nama. Oke, kita tambahin nama aja biar lebih bervariasi. Oke, kayak gitu. Nah, kalau udah
Sekarang cara nyimpan datanya. Di sini kita bikin sebuah kelas biar rapi. Dari sini dulu deh. Ketika binding TP register ditekan, maka dia akan mengarah ke set on click listener, new view on click listener. Dia akan mengarah ke oke, let's pakai caranya pemula, start activity and then ini tinggal import kelasnya. Dia akan mengarah ke register. Dan untuk binding.btn dan login set on click listener, ini nanti kita ke register dulu. Ini sama kita buat kelas dulu. Nah, yang ini kita buat binding sama TP login. Set on click listener, new view on click listener. Sama kayak tadi. Ini diarahin ke login. Ini sama kayak gini. Arahin aja ke login. Ini tinggal dibalik. Dan untuk ketika binding btn registernya ditekan, maka kita akan get datanya terlebih dahulu. Kita get data seperti ada email. Oke, seperti ada email. Terus ada nama dan password. Enaknya Android Studio 2024 kita dibantuin sama AI. Tinggal tap, 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 dan selesai. Ini bisa kita buat sebuah kondisi jika email is empty, atau namanya masih kosong, atau passwordnya juga masih kosong. Maka kita buat sebuah kondisi is empty. Pakai toast saja. Dot. Nih, misalkan melengkapi data. Kalau dia udah nggak ada yang kosong, maka kita buat akun, simpan akun, buat akun, buatin parameter kelas fungsi lagi agar lebih rapi. Ini sekalian menerapkan clean arsitektur, oke. Ininya belum sih. Nah, kalau udah di sini baru kita simpan datanya. Sebelum itu kita panggil dulu database Firestore-nya. Ini private Firebase Firestore db ini. Kalau udah tinggal kita inisiasikan, taruh di sini aja. Atau mau di dalam situnya juga nggak apa-apa. Ini taruh di sini aja, di dalam sini, karena hanya untuk menginisiasikan di sini. Kalau udah tinggal kita save datanya. Nah, jadi nge-save data di Firestore tuh karena pakai collection, kita harus nge-save-nya tuh pakai yang namanya hash map atau maps. Oke, jadi caranya kita bikin map dengan tipe data string semua, kebetulan string semua, dan objek. Nih, new hash map. Ini kita import dulu kelasnya. Nah, terus tinggal ini kan ada user. Nah, nih user dot put semua. Ini kayak array. Jadi array add gitu. Cuma ini hash map, oke. Nah, kalau udah tinggal kita simpan pakai db tadi. Collection. Nih collection. Buat nama collectionnya apa? Misalkan users. Terus tinggal di add datanya. Tinggal di add nih. Dot add si user dari variabel hashmap. Terus
add-on success listener. New on success dokumen ini. Kayaknya pakai yang ini deh. Ntar. Ini kalau udah gitu, sininya kita kalau nggak mungkin sukses, kalau dia nggak sukses, kita buat juga ketika dia failure gitu. Add on failure listener, new on failure listener. Kayak gini, ini tinggal titik koma aja. Dia kalau failure kita bikinin toast, gagal membuat akun gitu. Kalau dia sukses, dia tinggal kita buat toast. Oke. Come on, I just wanna tap it. Kita copy aja yang ini. Berhasil membuat akun. Terus tinggal kita arahin ke si login buat dia login. And like, dan kita finish saja. Oke, kayak gitu. Nah, ini udah ngebuat akunnya. Sekarang tinggal kita coba login di login activity. Nah, ini sama kayak tadi. Kita kumpulin dulu data-data yang diinputkan. Email, binding.email, get text to string, sama password juga gitu. Password sama dengan binding password get text to string. Nah, di sini baru kita buat kondisi lagi nanti kayak gini. Ini kalau dia kosong, bikin aja gini. Misalkan datanya kosong, email atau password salah gitu. Kalau dia tekan buttonnya terus datanya masih kosong ya gitu. Kalau enggak ya udah tinggal else. Sebelum itu kita inisiasikan lagi kayak tadi, kayak yang di sini. Di login. DB-nya juga salah. Terus nah ini tinggal kita ngecek. Oke, misalkan cek akun, kita buat lagi sebuah method atau fungsi untuk ngecek apakah dia sama nggak, ini ada nggak di database email dan passwordnya gitu. Oke, kita buat. Nah, di sini tinggal kita panggil dari DB-nya get collection-nya. Tadi kita kasih nama collection-nya yaitu user. Nah, ini. Terus kita buat sebuah untuk panggilnya where equal. Kalau di MySQL dia itu kayak ya where gitu. Email. Terus get datanya. Kalau dia add on complete listener, new query snapshot. Nah, jika if langsung kita buat aja untuk on add on failure-nya, pasti nanti akan juga untuk gagalnya gitu. Ini tinggal titik koma. Tinggal kita buat toast. Gagal login bebas. Nah, ini tinggal kita buat sebuah kondisi if task is successful, berhasil, dan get result is empty. Ininya kita buat jadi tidak. Nah, terus kita query snapshot sama dengan talks.getResult. Kita buat sebuah variabel untuk apakah passwordnya benar. Nah, ini kita post, terus kita panggil datanya untuk ngecek yang ada di collection ini. Query document snapshot
dokumen query snapshot. Nih string store password. Nih string kita buat variabel untuk get dokumennya by password, dan dia ngecek jika store password tidak null dan sama dengan yang dimasukkan oleh si user, maka ini akan berubah jadi correct. Dan kalau dia udah bener, maka jika passwordnya ini udah true, maka kita buat jadi toast login berhasil. Oke, we can copy it. Nih gagal login berhasil, dan tinggal kita arahin ke si main activity. Oke, ini bisa kita pakai yang ini. Oke, main activity, dan kalau dia masih false, kita buat misalkan password salah atau apa, atau akun tidak ditemukan gitu. Oke, ini karena passwordnya correct maka login berhasil, kalau passwordnya salah enggak gitu. Dan untuk game ini maka kita buat lagi toastnya akun tidak ditemukan. Oke, ini kalau di run udah bisa. Oke, kita coba run. Oke, kita coba run. Sini saya akan menggunakan real device untuk ngerunnya. Oke, sekarang kita coba run. Kita bisa lihat hasil kalau pakai HP, bisa tinggal gini aja. Nanti akan muncul nama HP kalian dan kita tunggu running di device kita. Oh iya, kita belum mengubah sebelum running. Kita belum mengubah yang pertama tampil tuh bukan main activity tapi si login activity. Ini kita buat true. Ini kita ganti jadi gini. Ini kita paste. Oke. Sekarang kita bisa coba jalankan. Dan dia akan menampilkan yang pertama kali adalah login activity, bukan main activity lagi. Oke. Oke, kita coba jalanin. Launching on device. Jadi untuk menggunakan ADB WiFi, kalian pastikan WiFi atau jaringan internet kan sama. Dan sekarang kita coba dulu untuk login dengan akun sembarang. Akun tidak ditemukan, belum punya akun, kita buat dulu a.gmail.com, namanya A, passwordnya A. Oh, itu kita lupa ganti jadi text password. Is okay. Nah, berhasil membuat akun. Ininya a@gmail.com. Passwordnya misal kita coba salahin, password salah. Sekarang kita benerin dan login berhasil. Dan di Firestore-nya datanya otomatis akan tersimpan di collection bernama user, dan di dokumen otomatis dibuatin ID ininya, ID untuk si build-nya. Nah, ini kita bisa lihat datanya di sini. Oke. Itu mungkin itu aja tutorial sederhana untuk login dan register menggunakan Firestore. Dan ya, apakah kalian punya saran project atau ide lainnya, atau punya project, bisa DM di IG saya dan komen di bawah. Dan untuk crewnya akan saya buatkan video selanjutnya. Oke, stay tune in this channel. Jangan lupa support dengan klik like, comment, dan subscribe. That's it for me. Just be yourself and stay classy.